paling yang sisanya tuh ada di sini, ada di mata uang USD di hari Selasa dan hari Kamis dan Jumat ya. Masih menggabung Kamis ada Rabu juga ternyata ada Rabu cukup ini nih. Jam 9 ini pending home sales. Ini bisa jadi penguatan. Untuk penganggurannya sama bagus juga. Wow. Untuk bulan ini, untuk Senin sampai Kamis, kemungkinannya masih ada perlawanan untuk USD. Karena dia tadi beritanya, ini USD pada positif semua ya. Kalau dari beritanya USD positif semua. Sekarang tinggal ke ini chartnya. Chart SAU USD. SAU USD kalau kita lihat pivot hari ini itu ada di harga nih. Mana nih? Pivot hari ini tuh ada di, ya boleh di BPUSD boleh di-cut sekarang aja. Yang buy limitnya ya, yang di bawahnya averaging bawah itu GU kita cut profit aja, karena ternyata buat nyentuh resistance 1 aja dia nggak kuat gitu. Ini buat nyentuh sini aja dia nggak kuat, jadi kita cut profit dulu. Kalau SAU masih ini SAU kalau kita lihat penurunannya terhenti di pivot 1748 dan ada pola ini ya. XAU kita pertahankan aja karena kita sendiri lihat di sini nih pivotnya nggak tembus ya, pivot hari ini nggak ketembus, dari sini nggak ketembus, jadi kemungkinan naiknya masih ada, tapi kemungkinan besarnya untuk take profit sementara di 56 yang bawah tuh. Jadi yang buy limit di 750 itu geser aja ke 56 atau 55. Jadi kalau yang SAU yang ada di bawah itu saran saya cut profitnya di 56 atau di 55 di resistance 1 dulu. Jadi jangan langsung naik atas. Tadi juga nyaris ke TP 1761 ya, 1761 ya. Nah, ini cuman kurang beberapa pip aja malah langsung ke bawah dihantam lagi. Ini benar-benar di luar perkiraan. Bisa ke 1755 Bu. Karena patokannya begini. Ini kan supportnya nggak tembus. Ini support di sini nggak tembus nih. Nah, saya tandain di sini ini nggak tembus pivotnya ini. Ini pivot di sini ini jadi support. Kenapa? Karena resistance 1 di sini udah tembus. Resistance 1 udah tembus, artinya dia mempunyai PR ke sini. Ke resistance 2 di harga 1765. Gitu. Ini PR SAU USD yang harus disentuh gitu. Jadi gimana pun juga nanti SAU akan ke sini 1765, tapi permasalahannya itu kita nggak bisa tahu harus kapan dia kesininya gitu. Jadi untuk TP pertama di 1756 dulu, di 56 tuh resistance 1 ya di sini. Nah di sini dulu. Sekarang untuk euro, kita cek euro dulu karena euro juga belum kena stop loss. Euro di sini kalau kita lihat sendiri, ini ada pola double bottom ya. Double bottom. Nah, stop loss euro adalah 1.168. Stop lossnya.
Nah ini jangan digeser, karena ini udah paling toleransi kita. Itu 1168 tuh. Ini kena ya udah, kita artinya close, dan patternnya nggak terlalu jarak gitu mas. Nah harusnya ini udah ada naikkan lagi, cuman ini euronya dia akan mencoba melebihi ya. Pertahanin aja dulu sampai nginep besok nggak apa-apa. Nanti pembalasan candlenya itu sekitar jam 8-an muncul candlenya nih, ini sound. Ini kalau jam 8 atau jam 6, jam 7 ini melebihi ini nih. Melebihi di sini, jadi melewati 750 nih. Nah 750 di sini kan, kalau 750 dilewatin, ini dia bisa naik lagi 1756, 1765, naik lagi polanya. Nah paling kalau jelek-jelekin juga SAU akan begini polanya tuh. Dia bandel-bandelnya SAU ya, bandel SAU dia akan ke trendline bawah. Karena tadi kita sempat geser ke 43 itu karena ini di atas trendline-nya gitu. Jadi kemungkinan SAU-nya bisa langsung naik seperti ini ke sini. Pokoknya dia ke bawah dulu sekali, terus udah gitu naik ke atas. Apanya sebegini untuk SAU. Untuk GU ya, GU kita bahas GU dulu. Nah GBP/USD kalau dari H4 ini udah bagus. Ini dia tertahan di sini kan. Kita cek H4 nya. Oh. Tertahan di 618. Kalau dia satunya paling akan seperti ini dulu dikit. 50 lagi ke sini. Nah, setelah nyentuh ini baru naik lagi ke sini. Ini untuk GU. Jadi kenapa saya tadi arahkan dulu cut profit yang GU bawah, karena dia ada potensi ke 3680 lagi. Ketika sentuh 1368, kita bisa ambil buy lagi. Buy lagi untuk averaging. Kan tadi udah profit kan? Buy averaging tadi udah profit kan? Nah ini kalau misalnya dia ke 368 bisa buy lagi, atau opsi kedua buy limit aja di 1368 boleh. Sisanya untuk euro sama nggak ada ini. Kalau misalkan untuk jangka panjangnya euro kita lihat di sini nih. Euro USD bagus sekali, di sini ada yang namanya long leg doji juga sama ya. Di H4 tadi ada pola candle yang cukup panjang ekornya. Dan dia retrace dari supportnya, nggak tembus supportnya dan dia jadi ekor panjang banget seperti ini. Nah, kalau secara teknikal bila melakukan candle seperti ini masih valid untuk naik nih euro tuh. Gitu. Kalau secara teknikalnya ya. Euro itu masih valid naik. Tapi kalau misalnya saya pengen buy euro lagi tapi nunggu yang paling aman. Kalau yang paling aman gimana? Boleh buy-nya di sini nih.
Dia melewati tertinggi H4-nya di sini. Nah, 1.1713 ini kelewat oleh candle H4. H4 ya, jangan H1. Ingat H4. Jadi jangan sama H1 tapi H4. Ketika H4 ada di atas sini, itu kita valid buy. Bisa tahan aja buy-nya. Karena di bawah udah membuat double bottom yang bagus. Minimalnya dia akan sampai sini. Minimalnya ke sini. Minimalnya tuh. Harga 1.175. Nah ini. Minimalnya dia akan ke sini. Kalau ini ditembus, dia bisa ke sini. Ya kita buy di sini dan TP-nya di sini. Ini Euro USD. Dalam so masih tetap ya, dia masih nahan. UJ nih, UJ ada yang nanya kan tadi kan di grup tuh, kenapa nggak digeser SL? Karena ini alasannya tuh. Alasannya di sini nih. Ketika UJ-nya melebihi 1108, dia akan naik lagi. Meskipun kita belum tahu sampai mana lagi. Minimal sih sampai 1111 ya. 111.10 ini. Enggak, kemungkinannya nggak ada lompatan lagi begitu. Gitu. Karena kita di sini kan ini udah ada 2 jam ya. 2 jam penolakan. Di sini ada 2 jam penolakan nih. 3 jam bahkan 1, 2, 3. Ini udah ada 3 jam penolakan ditambah. Sebelumnya juga dia udah mencoba ke bawah di sini nih. Ini dia ke bawah 1 tapi naik lagi ke atas. Di sini tembusnya ke bawah, naik lagi ke atas. Jadi ini tinggal menunggu aja tuh melewati 1750, artinya valid. Cuma butuh dikit lagi doang ini. Tuh. Siap, nggak apa-apa. Siap, Alfi. Nah, ini cukup berat untuk turun ke bawah lagi karena banyak sekali hambatan, terutama pivot hari ini ya. Pivot hari ini dan juga ini resisten satunya udah ketembus untuk bahan kristal. Ini ini gitu. Cukup lama tadi resisten satu yang udah ketembus, jadinya dia lebih susah. Dah. Oh, dengan turunnya juga berarti harus hati-hati, dia akan menjadi pola ini, yaitu pola flag dia tuh. Oh, sangat kalau turun ya. Kalau turun berarti emang fight trend down dia. Kalau untuk sekarang GU dan Euro saat teknika masih up karena lihat sendiri nih. Kalau candle D1 ini sangat bagus kan, ketika 1, 2, 3, 4 ditutup sama candle buyer ini disebut dengan pola bullish engulfing gitu. Nah, pola bullish engulfing ini ini adalah pola pembalikan dari trend down ke trend up.
Jadi command entry itu berdasarkan D1 dan pola bullish engulfing. Semoga ini masih bisa nahan. Kalaupun nggak nahan, nanti kita bisa buy lagi, tapi buy-nya di sini. Nah, di sini buy-nya. Gitu. Dan euro masih dilemahkan sebetulnya. Teknikalnya kemarin sangat-sangat menipu sekali. Dia ternyata nggak berhasil tembus tertingginya di sini. Oke, boleh siapa yang mau bertanya? Oke, news malam ini. Kalau kita lihat news malam ini ada jam 7 tuh Prospek Sau. Oh, Prospek Sau. Itu kisaran 1743 ya. Ini Prospek Sau-nya nih. Nah, segini prospeknya. Ini. Euro masih, euro dia, misalnya kita satu bahas ya. Oke. Pertama, news XAU, news USD malam ini apakah mengaruh ke XAU? Di sini kode bagus order. Kita cek, akan berpotensi ke SAU karena pertama USD ya. Tapi di sini kita lihat jelek, cukup negatif hasilnya. Ya, negatif. Satu negatif, satu positif. Kalau yang jam 8 tuh, yang jam 8 begitu, satu positif, satu negatif. Jadi masih 50-50 jadinya. Kalau misalkan yang ini yang jam 11 malam, nah yang 11 malam cukup heboh nih FOMC. Ini yang jam 11 malam perkiraannya kita lihat teknikal. Ketika teknikal nggak mau turun sampai jam 10 masih diem di sini, artinya nanti jam 11 malam dia akan naik. So, nanti ketika sampai jam 11 malam nih, sampai jam 11 malam atau jam 10 dia masih di sini terus, artinya dia akan naik. Dia akan naik sahur. Tapi kalau misalkan nanti naiknya ke atas dan ngelewatin 17.57, dia akan turun. Misalkan ya begini, misalkannya seperti ini. Ini kan support sahur di sini. Ini supportnya, dan di sini resistennya. Nah ini. Jadi kalau misalkan ada sahur polanya begini, ini terus ya bolak-balik di bawah terus. Ini dia polanya naik. Polanya begini. Nah tinggal di sini PR nih. Kalau ini ditembusin, ini tembus ya, artinya dia bakal naik lagi. Tapi kalau misalnya di sini malah di berhenti sau itu plan keduanya seperti ini nih ya, dengan warna biru. Nah ini kalau dia begini, nah kalau kayak gini berarti dia akan turun. Persiapan aja ya, ini dua plan sau nih, kenaikannya tetap ada karena ini 3 jam
bahkan 4 jam sama pagi ini nggak berhasil melewati pivot ya. Itu buy sekarang pun berani, buy sekarang juga bisa buy. Kita kan belum banyak, misalnya kita belum punya posisi buy ya, ini buy sekarang juga boleh. Nah, tapi di sini itu ada 5556 TP-nya tuh. Sedangkan untuk euro tadi euro masih naik Pak, karena bukan tanpa alasan euro naik tuh. Kita lihat dengan candle H4, acuannya H4 ini ada candle doji yang cukup panjang, ekornya kan panjang banget nih. Ini disebut dengan long leg doji, atau ya kalau misalkan pasar tuh ketika menyentuh harga ini ada aksi taking profitnya gitu. Aksi taking profit di sini artinya apa? Seller udah mulai diambil, udah mulai keluar, dan terjadilah dorongan up ke atas. Nah sekarang PR-nya euro, bisa nggak yang candle ini melewati bawah? Ketika candle ini melewati bawah, sini nih ya, contoh begini aja, terus bisa kayak gini, euronya dia ke bawah ke sininya dan tembus ininya terendahnya. Udah, artinya kita kena stop loss dan analisa kita untuk euro adalah salah. Kita salah euro USD analisanya, berarti dia membuat pergantian plan gitu. Itu euro. Tapi kalau misalnya H4-nya di sini nggak berhasil melewati bawah dan malah jadi juga seperti ini. Nah, kuncinya di 1.171 nih, kuncinya tuh. Di sini kuncinya. Nah, ini kuncinya 1.171. Ketika ini ditembusin oleh candle H4 ya, ingat ya, H4. Ketika ini ditembusin oleh candle H4, artinya dia akan valid naik, Pak. Gitu, dan TP kita akan kena. Gitu. Kenapa? Di sini ada double bottom. 1, 2. Artinya neckline-nya ini. Gitu. Minimalnya kalau ada double bottom, dia akan seperti ini. Gitu. Kalau tembus, ya udah. Artinya itu bisa tarik seperti ini nih. Nah, lalu targetnya ada di sini. Ini kok tembus, gitu. Ini kok plan tembus ke sini hari ini. Tapi kalau misalnya ini nggak tembus, ya dia akan bolak-balik aja di sini, Pak. Akan satu membuat, ini namanya membuat port. Satu di sini. Gitu ya. Itu untuk euro. Jadi buy pun masih sesuai dengan rules-nya gitu. Kita buy kemarin nggak emang beralasan dan bukan mengada-ngada gitu. Emang ini alasannya seperti ini. Cuman pertanyaannya, kenapa euro malah turun padahal dari teknikal ini naik semua? Sama ini kan nggak ditembusin beberapa kali ya. Nih. 1, 2, 3, 4, 5 jam rejection di sini. Yang harusnya kalau secara normalnya, market normal, dia akan ke atas, akan membuat suatu candle ke atas secara normalnya. Tapi di sini kan malah dibuat turun ke bawah. Artinya market udah tidak sesuai skenario-nya. Nah, ketika tidak sesuai skenario, yang kita pertahankan adalah di sini adalah balance-nya. Kalau balance kuat, kita bisa analisa ulang. Tapi kalau misalnya balance tipis, kita bagusnya pakai stop loss aja kecil-kecil. Ini untuk Euro USD. Dan Euro USD masih satu buy kan, masih single entry kan. Nah, ini kita rencananya akan ada buy averaging kedua ketika 1.171-nya ditembusin. Jadi ketika H4-nya di atas di sini, kita nanti masuk buy kedua averaging. Gitu buy. Untuk apa sih harapannya? Ya untuk menutup yang atasnya. Karena disitu baru valid. 4. Oke. Lalu ada yang nanya lagi.
XAU force peak-nya di berapa? XAU force peak-nya di 1743 ya, 43. Jadi kalau misalnya 1743 tembus, udah artinya dia akan turun ke bawah lagi. Jadi kenapa stop loss kita di 43? Karena 43 udah menjadi supportnya, key levelnya. Oke, silakan ada yang tanyakan lagi. Boleh ada yang ingin tanyakan perihal market? Euro emang belum ada sinyal ini ya, averaging buy, meskipun udah disupport karena belum ada pola kuat banget dari euronya. Bahkan tadi juga sempat naik tapi tertahan di sini. Jadi euro masih bertahan aja. Kalau nggak salah, trading gue emang seperti ini gitu. Jadi ketika kita menganalisa, analisa kita akan 50-50 benar atau tidaknya. Dan biasanya adalah setelah kita analisa ya udah kita kembalikan aja ke marketnya. Market akan bergerak seperti apa. Tapi analisa di sini digunakan untuk membantu kita menjadi trader yang disiplin. Jadi jangan asal-asal buy, sell. Tapi kita harus juga punya analisa. Oke. Di mata uang lain, UJ udah mulai kembalikan dan ketika UJ naik, perhatiannya, SAU kenapa sih nggak mau turun, nggak mau naik SAU-nya? SAU kenapa nggak mau naik? Karena UJ-nya naik terus nih. Ketika UJ naik terus, mau nggak mau SAU akan turun. Tapi ketika UJ akan turun UJ turun ya, JCJP turun. Nanti SAU USD akan naik. Jadi kalau kita kapan nih SAU mau naik? Jawabannya adalah cek UJ-nya. UJ-nya udah sampai resisten atau belum? UJ-nya udah turun atau belum? Ketika UJ turun, otomatis SAU akan naik. Gitu, itu kuncinya. Ya. Oke, sekarang ada yang ingin tanyakan? Oke, kalau begitu nggak ada yang ditanyakan ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, semoga goldnya naik ya. Ini masih mau naik. Malu banget goldnya untuk naik. Padahal di sini udah ada pola hammer. Ini hammer yang cukup kuat nih. Ini hammer ya.
Untuk mendapatkan bukunya itu bisa hubungin ke private konsultannya atau training advisor-nya. Kalau misalkan yang di bawah, kalau deposit kita ya waktu itu masih belum 10.000, boleh tinggal nominal awal deposit ditopapin aja di 10.000. Kalau misalkan udah deposit 10.000, boleh nanti diinfokan ke kita aja, boleh ke Pak Widi, Pak Syam, atau saya juga boleh. Untuk dilampirkan aja di deposit pertama kali akun trading. Oke, gimana? Ada yang tanyakan lagi? Kalau nggak ada, semoga TP ini GU-nya nggak kelihatan ya. Kan tuh naik lagi dia 368 di sini. Ini aja. Euronya semoga naik nih euronya. Oke deh, kalau begitu kita tutup aja, kita akhiri. Terima kasih yang sudah hadir di sini. Semoga membantu dan semoga jemuran kita kering semua ya. Jadi kalau misalnya kita trading di pair mata uang, harus sabar, benar-benar sabar banget. Meskipun ujung-ujungnya stop loss, tapi itulah seni trading di mata uang. Beda dengan GOT. Kalau GOT cepat, SL dan TP-nya tuh cepat, kasnya tuh cepet banget GOT tuh, mau stop loss mau TP cepet banget. Cuman kelemahannya adalah itu tadi, range-nya 3 kali lipat. Jadi ketika di mata uang baru gerak 20, di GOT bisa jadi itu adalah 60, itu 3 kali lipat gitu. Dan misalnya untuk untuk di trading di GOT itu di atas 5.000 bisa harganya. Oke, kalau begitu terima kasih yang sudah gabung di webinar kali ini. Semoga webinar membantu dan semoga jemurannya cepat kering. Saya Sonson FA, pamit undur diri. Sampai ketemu di webinar selanjutnya. Bye-bye.